Hai, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Azhar. Saya adalah salah satu duta petani milenial Kalimantan Timur yang keberatan nama. Duta petani milenial itu adalah nama yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi tidak apa-apa, semoga ini menjadi motivasi saya untuk menjadi seorang petani yang kedepannya bisa menjadi petani yang handal begitu ya. Bisa belajar banyak di Duta Petani Milenial bersama dengan petani-petani milenial yang asli. Kalau saya masih meragukan. Oke, teman-teman, komoditas yang saya kembangkan adalah jambu kristal, teman-teman. Dan insya Allah saya ingin menjadi petani jambu kristal, jambu air, jambu Jamaika, dan harapannya nanti ingin mengoleksi semua jenis-jenis jambu unggulan lah begitu yang bisa diterima oleh konsumen gitu. Untuk saat ini saya telah nanam jambu kristal beberapa pohon, mungkin sekitar 100 sampai 200 ini di sekitar sini, teman-teman, di belakang rumah ya. Dan saat ini sudah mulai mengumpulkan bibit untuk jambu air madu sudah ada, cincalo, apalagi kayaknya baru itu. Nanti ingin mencoba juga mengumpulkan jambu-jambu lain ya, jambu red hybrid Samarinda, green giant, dan lain-lain lah, saya kurang tahu namanya. Oke. Permasalahan kita adalah keterbatasan lahan di sini karena lahan orang tua itu sudah ditanami oleh sawit semua, teman-teman. Jadi di Muara Wahau ini, jadi tempat kampung kelahiran saya adalah di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur ya, di Kalimantan Timur pedalaman begitu. Lahan petani sudah ditanami oleh sawit. Sampai bukan hanya di lahan, di belakang rumah pun, teman-teman. Di belakang rumah sawit. Jadi jambu-jambu saya hidup di antara tengah-tengah hutan sawit. Belakang rumah saya juga banyak pohon sawitnya, teman-teman. Ini salah dua yang saya tumbangkan begitu demi untuk menanam tanaman buah-buahan di belakang rumah. Begitu. Soalnya kalau tidak, sawit terlalu merajalela begitu. Paling tidak harusnya di belakang rumah warga itu tidak boleh ditanami sawit, kan begitu ya. Tanamilah tanaman-tanaman buah-buahan yang dulu melimpah, yang sekarang sudah mulai habis, hilang, punah gara-gara digusur oleh sawit. Bahkan sampai ke lokasi-lokasi belakang rumah begitu. Oke? Saya juga, alhamdulillah, saya sudah menjadi mitra dari PT BES ya, Bandung Eko panjangannya nggak ngerti panjang. PT BES itu saya bergabung di sana karena saya tertarik di bidang produk di bidang pertaniannya, yaitu pupuk pertanian lah begitu ya. Ada eco farming di dalamnya, fotosintesa, apalagi namanya nih, pilo slow release, ekosida, ecofit base, dan lain-lain. Intinya saya tertarik bergabung di PT BES, bermitra di PT BES adalah karena tertarik dengan produk-produk pertaniannya. Dan pagi hari ini saya akan mengecek kebun sawit yang dimiliki oleh bapak dan kakak saya. Kebetulan hari ini mereka panen, jadi saya akan coba bantu-bantu begitu ya. Ya, bantu-bantu berondol lah ya kan, karena kalau dodos atau apa tuh metik buahnya itu saya nggak bisa. Jadi saya mau lihat kondisinya seperti apa. Dan PT BES ini ya, dengan eco farmingnya, baik itu yang pilo slow release maupun yang fotosintesanya, insya Allah menjadi salah satu solusi bagi petani sawit. Kalau teman-teman yang ada di Kalimantan lainnya dan Sumatera, mereka sudah menggunakan eco farming pilo slow release itu, dan hasilnya luar biasa katanya ya, Dan untuk di kebun orang tua dan keluarga saya khususnya, saya belum gunakan itu karena saya juga baru-baru saja menjadi mitra, dan akan saya cek dulu kondisi kebun seperti apa, dan nanti coba akan kita aplikasikan segera. Oke? Saya lanjutkan perjalanan dulu.
informasi awal untuk petani di desa saya, di kecamatan saya bahkan, atau bahkan di Kaltim ya. Silo ya, kita putar begini. Nah ini berapa? Masa jalan mundur? Jadi selama ini teman-teman, petani lihat jalan. Jadi selama ini petani memupuk menggunakan pupuk kimia semua teman-teman, pupuk anorganik, dan itu disuplai oleh koperasi desa. Dan koperasi desa entah dapat dari mana, dari pabrik-pabrik tentunya. Masalahnya, tema ini ladangnya lampu ya. Yang jadi masalah petani sekarang adalah pupuk sangat mahal sekali, ya, pupuk mahal banget, sudah mahal langka lagi. Nah, jadi masalahnya cukup kompleks petani sawit kita, sehingga mereka ngeluh, udahlah langka. Mahal pula kalau ada begitu. Jadi pupuknya ala kadar begitu ya. Ada dipupuk seadanya. Dosisnya harusnya 2 kilo sepohon misalnya, hanya dipupuk sekilo bahkan setengah kilo sepohon. Karena dibagi rata kan gitu ya. Oke, sampai. Oke. Hah? Sudah sampai di ladang kakak. Jadi itu masalahnya ya teman-teman ya. Pupuk anorganik yang dipakai langka dan mahal, sehingga terjadilah pemupukan ala kadar, bahkan nggak dipupuk. Sudah nggak dipupuk mengharapkan buah banyak melimpah, yang nggak mungkin kan gitu. Karena buah akan ada ketika pupuknya cukup, nutrisinya cukup kan begitu ya. Oke. Jadi rata-rata sebagian besar, keseluruhan bahkan, ya hanya sebagian kecil petani yang menggunakan pupuk tambahan yang organik. Oke, selebihnya anorganik semua. Langka dan mahal, itu masalahnya. Nah, kita sebagai mitra PT BES, saya bergabung di kemitraan PT BES adalah berusaha untuk memecah masalah itu. Ya paling tidak saya akan pecah masalah itu untuk keluarga dulu kan begitu ya. Semoga nanti hasilnya bisa lebih baik ya, bisa lebih baik ketika diaplikasikan di kebun bapak, kakak dan lain-lain. Kalau sudah memang ada terbukti di Wahouse ini, nah kita bisa informasikan ini ke tetangga-tetangga kita. Oke, sekarang kita mau cek dulu kondisinya. Ini yang sebelah sini. Ini batas patoknya. Jadi ini ke sini, ke sana 2 hektar. Ini lahan kakak saya. Hari ini panen. Nah, ini sudah diturunkan buahnya, teman-teman. Tuh, cukup besar buahnya. Oke. Itu bisa dilihat, bisa di zoom dah ya. Ya. Buahnya sedikit ya. Bahkan itu ada buah sisa, belum matang ya, itu buah matang. Belum matang jadi belum diturunkan. Selebihnya di atasnya itu, teman-teman. Harusnya kan buah juga harusnya ya. Harusnya buah juga. Tetapi yang terjadi apa? Yang muncul bukan buah tapi hanya bunga. Dan bunga itu tidak menjadi buah, teman-teman. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tentunya karena kekurangan nutrisi pastinya. Harusnya jadi buah tapi tidak jadi buah. Dan rata-rata sawit seperti itu keadaannya. Karena kekurangan pupuk itu tadi. Tuh kosong malah buahnya. Kosong buahnya ya. Di sana ada 1. Kita lihat di seberang jalan. Batas jalan ya. Daun menguning ya kan, buah nggak ada, tuh kosong tuh teman-teman, kosong buahnya. Tidak hanya 1 pohon tapi hampir rata-rata pohon pun kalau ada buahnya 1, 2, selebihnya kosong gitu tuh. Kata bapak sama kakak, memang sawit itu ada siklusnya teman-teman, ada siklusnya berbuah banyak, ada siklusnya kosong katanya gitu, namanya trek kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah trek atau kekosongan buah itu terjadi katanya per 3 tahun atau 4 tahun sekali. Tetapi menurut saya sih logikanya seharusnya ya, ketika nutrisi dari pohon itu cukup, tanamannya cukup nutrisinya, maka harusnya dia berbuah terus. Karena sifatnya sawit memang harusnya tidak berhenti berbuah di setiap
pelepahnya itu harus membawa buah harusnya. Pun memang ada yang namanya teori track itu, yang kekosongan buah itu, kalau nutrisinya bagus itu tidak parah lah harusnya gitu ya. Tapi faktanya di lapangan di musim tidak track pun bahasakan gitu, karena kekurangan pupuk tadi teman-teman. Pupuknya sudah langka, mahal ya kan. Petani memupuk dengan dosis yang tidak seharusnya, jauh di bawah dosis yang seharusnya begitu. Jadi memang buah itu jarang yang optimal begitu. Saya hitung hasil panen dari bapak saya per 2 hektar itu sekitar berapa pohon? Berapa pohon Pak? 2 hektar Kak? 270 pohon lah. 270 pohon sekitar itu teman-teman. Hasil panen per bulan per 2 hektar itu rata-rata 4 ton. Yang paling top 6 ton. Jarang sekali 6 ton. Ambil rata-ratanya antara 4 sampai 5 ton per bulan. Bahkan kalau pas lagi musim trek gini 2 ton mungkin. Ya, jadi artinya apa nih? Hasil dari kebun sawit ini masih jauh dari yang seharusnya kemungkinan ya. Ya kalau 270 pohon hanya dapat katakan 4 ton per bulan. Jadi per pohon hanya berapa kilo turunnya per bulan kan gitu ya. Kita nggak usah ngitung gitulah. Kita lihat kondisi pohon saja, yang satu pohonnya seperti itu tadi, yang sana kosong buahnya ya, kosong. Ya kita yang sebagai orang abal-abal yang nggak begitu tahu dunia pertanian, ya pastinya pohon tidak berbuah karena nutrisinya kurang, gitu. Oke, itu keadaannya teman-teman. Begitu keadaan petani sawit kita. Aja. Itu kencang-kencang anunya. Terus buang dikit sulit ditaruh sempat tadi, tempat sempit. besar nih Pak. Amatin guys. Allahu Akbar. Oke teman-teman, capek kali dan dekat di sini. Ini salah satu jenis buah sawit yang paling menarik menurut saya karena warna buahnya paling beda. Nih warnanya apa namanya nih Jen? Kuning oranye. Orange. Jadi keren banget teman-teman. Ini berduri ya. Tuh lihat warnanya. Keren banget. Warna matangnya bagus. Ya kan? Kalau kita lihat warna standarnya sawit tuh kayak gitu tuh. Ya kan? Itu warna standarnya sawit. Kalau ini sawit super. Bukan sawit super sih, maksudnya sawit dengan warna yang paling menarik menurut saya. Warna matangnya orange begini. Ini pohonnya. Kita lihat mentahnya cobaan. Tuh, kelihatan nggak silau nggak? Dari sini kali ya. Nah, lihat itu teman-teman. Warna buah mentahnya dia hijau. Hijau apa biru, Jen? Hijau kan? Hijau banget. Bisa di zoom tak? Nah, ini teman-teman. Besaran. Tuh, warnanya dia hijau banget tuh, hijau. Oke. Kalau warna yang lain hitam dia biasanya, ya kan? Iya. Hitam. Jadi matangnya jadi seperti ini nih. Orange. Cantik banget. Keren. Allahu Akbar.
Demikian dulu teman-teman, ngebolang kita di kebun sawit sambil membantu ikut-ikut panen gitu ya kan, sambil sekalian olahraga. Karena setiap panen dan pas saya pulang ke rumah, saya pasti ikut bantu dan bagian saya adalah angkat-angkat saja. Oke, dari pengamatan yang sudah kita lakukan, kita akan coba nanti melakukan apa namanya? Akan coba mengaplikasikan pupuk eco farming Pilau slow release ke kebun keluarga saya. Kita akan lihat perubahannya seperti apa. Tentu kita harus uji coba dulu. Kalau kita berdasarkan testimoni dari teman-teman yang lain, hasilnya luar biasa. Nah, maka kita pun harus uji coba dulu agar kita rasakan langsung hasilnya begitu. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.